Drone murah sekarang nggak bisa lagi kalian remehin. Di bawah 1 jutaan kalian udah bisa dapat fitur kayak altitude halt, ada fitur GPS, ada brushless motor, bahkan ada juga yang punya fitur obstacle avoidance. Ini artinya dia bisa menghalangi rintangan secara otomatis. Tapi biar kalian nggak kejebak soal angka, misalnya ada yang nawarin resolusi 4K atau 8K doang, kita bakal bahas yang lebih realistis. Karena biasanya itu gimmick-gimmick aja, dengan harga murah tentunya. Kita bakal bahas soal stabilitas, soal motor, soal jarak terbang, soal baterai, dan apakah layak buat dipakai untuk konten misalnya di tahun 2026 ini. Langsung aja kita bahas satu-satu produknya dan selamat datang di channel Smart Choice Indonesia. Di daftar pertama, kita ada drone GGRC 47 LV Plus. Di harga paling ramah di kantong, GGRC 47 ini masuk kategori drone mini beginner. Tentu saja dengan embel-embel beginner, ini khusus buat pemula yang mau bermain drone atau baru mau mulai untuk bermain di ranah perdronan. Nah, desainnya foldable dan compact, jadi gampang banget buat masuk tas kecil. Cocok buat indoor ataupun halaman rumah. Dari sisi fitur, dia udah punya namanya altitude halt dan 6 axis gyro. Jadi terbangnya relatif lebih stabil untuk kelas entry. Ada juga headless mode, ada juga 3D flip, gravity sensor control via HP, serta udah ada Wi-Fi FPV. Tentu saja itu bisa buat mantau real time. Kameranya udah bisa ngerekam hingga kualitas HD alias HD di 720p. Memang bukan buat yang sinematik, tapi tentu saja ini bukan gimmick. Karena biasanya di harga segitu, banyak drone yang udah nawarin fitur 4K, bahkan 8K, yang tentu saja itu hanya gimmick saja. Tapi dengan kualitas HD udah lumayan cukup buat selfie udara atau buat konten santai. Nah, yang perlu dicatat, ini masih pakai motor brushless, jadi tenaga dan durability-nya di bawah brushless. Flight time sekitar 7 menit dengan baterai 500 mAh aja. Jarak kontrol efektif cuma di 800 hingga 100 meter dan FPV maksimal itu di 50 meter. Drone ini cocok banget buat pemula total yang mau belajar kontrol tanpa takut mahal. Jadinya, buat kalian sebelum masuk ke ranah drone yang harganya itu mahal bahkan puluhan juta, kalian harus belajar dulu pakai drone yang harganya terjangkau. Jangan berharap mula kualitas rekamannya itu bakalan sinematik, tapi buat fun flying aman banget. Harganya cuma 690 ribuan. Di channel kedua, untuk kalian para pemula, ada YT130 Professional GPS Drone. Ini udah mulai naik level. Di harga 700 ribuan, kalian udah dapat sebuah drone dengan fitur GPS Positioning System dan brushless motor. Dua fitur yang biasanya bikin drone jauh lebih stabil dibanding entry level biasa. Kameranya ada dual, tapi dia bisa ngerekam dengan kualitas HD alias 720. Bisa ambil angle berbeda, ada fitur intelligent follow, trajectory flight, dan koneksi app dengan Wi-Fi transmission. Motor brushless-nya bikin tenaga lebih kuat dan lebih tahan lama dibanding brushed motor. Nah, klaim jarak sampai dengan 7 km memang terdengar agak ambisius ya, dan belum secara realistis terbukti. Namun secara realistis di kelas harga ini, gunakan di jarak pendek menengah demi keamanan. Namun secara fitur, ini fiturnya udah mendekati drone semi profesional, tapi ini untuk entry level. Nah, kalau kalian pengen drone murah tapi udah ada GPS dan motor brushless, YT130 jadi satu opsi paling menarik di bawah 800 ribu. Harganya sendiri kurang lebih 789 ribuan saat video ini kita rilis. Di daftar ketiga, kita ada Smart Drone E99 Pro 4K Dual Camera. Ini merupakan salah satu best seller kamera di level entry level buat kita yang masih mau belajar mainin drone. S99 Pro ini termasuk drone paling populer di marketplace. Kenapa? Karena fiturnya lengkap dan harganya masih masuk akal. Udah dibekali dual kamera 4K ultra wide 120 derajat, altitude halt, headless mode, gesture control, dan trajectory flight lewat aplikasi. Baterainya 3,7 volt 1800 mAh dengan flight time sekitar 20 menit. Ini lumayan solid di kelasnya, jarak kontrol sekitar 80 hingga 150 meter dan udah pakai Wi-Fi 2.4 GHz dan lebih stabil untuk penggunaan normal. Ini juga masih menggunakan motor standar alias brushed, bukan yang brushless. Jadi jangan dipakai di kondisi cuaca ataupun angin yang agak lagi kencang. Takutnya drone bakal terbang hilang tanpa ketemu lagi. Nah, kalau kalian cari drone murah buat bikin konten kecil-kecilan kayak di TikTok, Reels, atau YouTube Short dengan sudut udara, ini pilihan paling aman dan mainstream untuk pemula. Harganya kurang lebih 799 ribuan. Tapi klaim 4K di atas dari kemasannya maupun dari manualnya, itu belum tentu kualitasnya sama dengan 4K untuk drone yang mahal. Kita nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi untuk sebuah drone dengan bandrol harga 800 ribuan.
Di dasar keempat ada drone ROX alias Strox X9 Mini SC. Masuk ke kelas yang lebih serius, ROX X9 Mini SC punya nilai jual utama di obstacle avoidance 360 derajat. Fitur yang memang agak jarang ditemuin di drone bawah 1 jutaan. Ini bikin drone lebih aman saat terbang di area dengan banyak halangan. Resolusi video yang bisa direkam hingga Full HD alias 1080. Flight time sampai dengan 25 menit dan baterai besar lumayan 3500 mAh. Jarak terbang maksimal 500 meter dengan ketinggian maksimal 100 meter. Dia udah pakai smart controller yang lumayan responsif. Paketnya juga lengkap. Ada 2 buah baterai, ada tas, ada baling-baling cadangan, dan itu benar-benar pas banget buat kalian yang baru masuk di ranah drone. Buat kalian yang pengen terbang lebih lama tanpa beli baterai tambahan, ini merupakan sebuah poin plus yang lumayan besar. Drone ini paling balance antara fitur keamanan, durasi baterai, dan harganya juga masih terjangkau. Dan bandrolnya kurang lebih 891 ribuan saat video ini kita rilis. Di daftar kelima kita ada Huadre GT50 Pro. Kalau lihat spek di atas kertas, GT50 Pro ini paling niat. Udah pakai motor brushless 1503 4000 kV, optical flow positioning, altitude hold, dan EIS alias Electronic Image Stabilization. Kamera diklaim mampu merekam hingga 8K HD dengan lensa adjustable 90 derajat. Tentu saja, nah dengan fitur yang ditulis kelihatannya ini terlalu overclaim ya. Namun realistisnya di kelas harga ini jangan berharap true 8K seperti drone profesional, tapi tetap lebih tajam dibanding versi yang HD biasa. Flight time sekitar 20 menit, jarak kontrol 100 meter, dan transmisi gambar itu maksimal 30 hingga 50 meter. Beratnya juga ringan, 183 gram, jadi ringan dan lebih fleksibel secara regulasi. Sudah ada trajectory flight, gesture shooting, dan anti-interference 2,4 GHz. Kalau kalian mau fitur paling lengkap, ada brushless motor, positioning stabil di bawah 1 juta, ini kandidat yang mungkin wajib kalian lirik. Harganya kurang lebih 989 ribuan saat video ini kita rilis. Nah, di tahun ini drone murah udah makin matang. Yang penting nggak cuma soal resolusi kamera doang, apalagi di segmen pemula. Yang lebih penting adalah stabilitas, durasi baterai, dan kontrol yang nyaman. Serta adanya fitur seperti altitude hold maupun GPS positioning merupakan nilai plus buat kita yang baru mau belajar ke arah yang lebih serius. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di next video dari Smart Choice Indonesia.